Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Novendra dari kelompok 4 A 2019-2. Di sini saya akan melakukan kegiatan ujian skill lab tentang pemasangan AKDR atau IUD, di mana yang pertama kita lakukan adalah melakukan anamnesa terlebih dahulu. Kita tanyakan kepada klien apakah pernah melahirkan sebelumnya, kemudian bagaimana proses melahirkannya, apakah keadaan normal atau sesar. Kemudian kita tanyakan apakah klien dalam keadaan menstruasi sekarang ini atau tidak. Kemudian kita kaji juga tanda-tanda vital, baik itu tekanan darah, nadi, pernapasan, serta suhu. Kemudian juga kita kaji keadaan-keadaan umum lainnya. Setelah kita lakukan proses yang saya sebutkan tadi, jangan lupa juga untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita lakukan atau prosedur terhadap klien. Kemudian lakukan juga inform consent sebelum melakukan kegiatan. Selanjutnya adalah kita persilahkan klien untuk berbaring di bed, kemudian kita persiapkan alat-alat dan persiapkan diri. Selanjutnya adalah kita lakukan cuci tangan, kemudian gunakan handscoon bersih, gunakan juga celomek dan masker sebelum kita melakukan vulva hygiene terhadap pasien terlebih dahulu. Kita melakukan inspeksi terlebih dahulu, kita lihat reproduksi luar klien, apakah ada terjadi kelainan, misalnya seperti ada sekret atau lendir yang abnormal. Kemudian kita lihat apakah ada lesi atau pembengkakan di sekitaran reproduksi luar dari klien. Nah, jika tidak, kita lanjutkan ke vulva hygiene. Dengan konsep yang seperti biasa, kita lakukan pembersihan 1 kali usap di labia mayora kiri, kemudian kita juga usap di labia mayora kanan, bagian kanannya, dan juga dari atas hingga bawah di tengahnya. Nah, selanjutnya kita sudah melakukan vulva hygiene, kita ganti handscoon ke handscoon steril. Selanjutnya, alat yang akan kita gunakan dalam pemasangan AKDR atau IUD ini, yang pertama ada sonde uterus, kemudian kita juga gunakan tenakulum, gunting, kemudian kita juga gunakan spong holder, penster clamp, yang pastinya spekulum cocor bebek, 1 set IUD, duk bolong dan duk steril. Kemudian kita juga sediakan tempat membuang sampah atau bengkok, kasa dan kapas steril. Kemudian kita sediakan betadine dan juga kita juga sediakan 1 waskom yang isinya itu DTT. Selanjutnya kita akan langsung praktekkan. Baik, selanjutnya adalah kita gunakan handscoon steril, kita pasangkan duk steril, dan kita lakukan pemeriksaan pertama adalah yang namanya VT bimanual. Kita masukkan 2 jari kita ke dalam vagina dan kita raba untuk menentukan posisi dari uterus. Nah, misalnya posisi yang kita dapatkan adalah antefleksi. Selanjutnya kita gunakan duk bolong untuk selanjutnya memasukkan spekulum cocor bebek. Nah, sebelumnya kita beri pelumas atau lubrikan. Kita masukkan dengan cara menyamping, putar 45 derajat ke arah bawah, kita buka sampai terlihat porsio dengan jelas. Kemudian kita kunci spekulum sampai porsio terlihat jelas. Nah, apabila dirasa sudah terlihat porsio, selanjutnya adalah kita bersihkan porsio dengan menggunakan penster clamp. Ini kita bersihkan di area porsio, kemudian kita buang. Selanjutnya kita gunakan tenakulum untuk menjepit porsio. Ke arah jam 11 atau jam 1. Setelah itu kita tahan posisinya. Setelah kita tahan, selanjutnya kita ukur dengan sonde uterus. Tujuannya adalah mengetahui letak
dan tinggi dari rahim atau uterus. Baik, kita dapatkan hasil yaitu 7 cm. Setelah kita dapat hasil dari pengukuran dengan menggunakan sonde uterus, kita ambil set IUD yang sudah kita buka dari plastiknya, kemudian kita masukkan lengan kiri dan kanan IUD ke tabung inverter, kemudian kita setel penanda biru ini sesuai dengan nilai fundus uteri menggunakan sonde tadi yang kita dapatkan, yaitu 7. Nah, setelah itu plunger kita pastikan terpasang dengan benar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam uterus. Kita dorong hingga posisi penanda biru itu tepat di depan porsio. Oke, sudah. Kemudian kita dorong plunger secara perlahan. Kemudian kita tarik perlahan plunger, dan juga kita tarik tabungnya secara bersamaan. Nah, jika sudah begini, selanjutnya kita akan potong benang yang masih panjang dari IUD dengan menggunakan hingga tersisa 2-1 cm di depan porsio. Baik, sudah. Nah, jika sudah terpotong, kita lepaskan tenakulum sambil membenarkan benang hingga tepat berada di depan porsio. Kita buang alat yang sudah terpakai di larutan klorin. Nah, selanjutnya adalah kita kembali bersihkan porsio tadi dengan kapas yang sudah kita bersihkan. Kita bersihkan kembali porsio dengan kapas betadine. Kita bersihkan bekas jepitan tenakulum di porsio, kemudian di area-area lainnya juga, dan kita buang ke bengkok. Nah, selanjutnya setelah dibersihkan, kita buka spekulum, kita longgarkan. Kemudian kita miringkan, kemudian kita cabut perlahan. Kemudian sama-sama kita evaluasi selama kurang lebih 15 menit sambil kita jelaskan bagaimana cara perawatan atau hal-hal yang perlu diketahui tentang pemasangan atau penggunaan IUD atau AKDR. Setelah pemasangan IUD selesai, kita rapikan alat, kita lepas sarung tangan, kemudian juga celemek, kita cuci tangan kembali, dan pemasangan IUD setelah selesai. Sekian penampilan saya pada SL kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.